ومن اتفقت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا واجعل يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا وبعد Asatidzah dan ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diperjumpakan dalam malam ini dalam rangka untuk mempelajari bersama modul bekal panitia kurban dari penjelasan ulama Syafi'iyah. Bekal ini, modul bekal ini kami susun sekitar 1 tahun yang lalu, namun kami revisi di beberapa pembahasan dan versi terbarunya seperti yang kita tampilkan di depan ini. Bekal ini kami susun dahulu karena ada sebagian ikhwah, sebagian jamaah yang bertanya kepada kami permasalahan terkait panitia kurban. Tentang apa hakikat panitia kurban, kemudian apa saja tugas-tugasnya, apa yang wajib ia lakukan, dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Dan kami belum menjumpai kitab ataupun buku khusus terkaitnya. Tapi kalau kita ingin membuka kitab-kitab para ulama, tentunya akan kita jumpai ketentuan-ketentuan tersebut. Namun, saya belum menjumpai yang terkumpul dalam satu buku secara terpisah. Sehingga kami termotivasi untuk menulis kitab ini. Walaupun ya saya sendiri di kampung ini kadang tidak dilibatkan dalam kepanitiaan, tapi semoga ikhwah yang berada di sini yang mungkin menjadi panitia bisa menjadikan bekal panitia kurban ini sebagai referensi di dalam mengamalkan ya hal-hal yang terkait dengan kurban. Baik, telah kita ketahui bersama bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tapi tidak semua ilmu wajib dipelajari. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya sunnah. Apa ilmu yang fardu ain? Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang terkait hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang hamba seketika itu juga atau ketika itu juga. Itu wajib dipelajari. Ya, ma yajibu amaluhu yajibu ta'allumu bih. Apa yang wajib diamalkan, maka juga wajib mempelajari fikih terkaitnya. Di antara hal yang harus dipelajari oleh sebagian kaum muslimin yang ditunjuk sebagai panitia atau dia menawarkan diri sukarela menjadi panitia, ia juga harus mengetahui hukum-hukum Allah atau syariat terkait panitia. Hukum-hukum terkait panitia. Nah, di sini saya susun dalam bentuk tanya jawab sekitar ada 15 halaman, sekitar ada 20 lebih pertanyaan terkait dengan kepanitiaan. Pertama, kita harus memahami dulu tasawur masa ini. Gambaran permasalahan siapakah yang disebut dengan panitia kurban. Karena panitia ini, walau alam ya, itu di Saudi tidak ada. Kami pernah dapat info dari beberapa asatidzah di Saudi, Timur Tengah, itu tidak ada yang namanya kepanitiaan. Yang ada adalah setiap sahibul kurban itu menyembelih hewan kurbannya sendiri dan dibagikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kadang masyayikh itu kalau ditanya hukum kepanitiaan, panitia dapat jatah lebih misalkan, kadang mereka tidak paham tasawurnya. Oleh karena itu perlu kita gambarkan bahwa panitia itu adalah seperti yang akan disampaikan oleh penulis di sini. Panitia kurban adalah sekelompok orang yang melakukan pengelolaan kurban. Pengelolaan kurban di sini mulai dari menghimpun binatang sesembelihan, mengumpulkan dari para mudhahi, ya dari para pekurban, lalu mengurusi penyembelihannya, memotongnya, kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Ini tugas dari panitia. Secara umum, panitia ini terdiri dari penanggung jawab yang menjadi penanggung jawab utama. Kemudian ada penasehat, ada ketua, ada wakil ketua, bendahara, penyembelihan hewan, dan seksi-seksi yang lainnya. Ini berbeda-beda tentunya di setiap masjid atau setiap instansi. Intinya, panitia kurban ini adalah sekelompok orang yang sukarela ya, secara sukarela. Rata-rata panitia kurban ini tidak ada yang digaji ya. Mereka ini sukarela membantu ya para pekurban di dalam mengurusi hewan kurban, mulai dari memotong atau dari mengumpulkan ya, menyembelih, memotong hingga membagi-bagikannya. Ya, sekarang pertanyaannya apa status panitia kurban ini? Dia sebagai apa sih? Panitia kurban ini statusnya adalah wakil, sedangkan mudhahi adalah muwakil. Sehingga nanti akan berlaku akad wakalah.
yang dibahas dalam bab muamalah. Karena dalam hal ini Pak Kurban memberi amanah, ya, mewakilkan kepada panitia untuk mengurusi hewan kurbannya. Sehingga hukum-hukum terkait kepanitiaan nantinya ini sangat berkaitan erat dengan fikih wakalah atau perwakilan. Ya, kita akan jumpai nanti hukum-hukumnya di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Intinya, poin dari pertanyaan ini, panitia kurban statusnya adalah wakil. Wakil, statusnya wakil. Ya, adapun mudahi atau pekurbannya itu adalah mewakil, orang yang mewakilkan. Nah, sekarang pertanyaannya apa hukum mewakilkan kurban kepada kepada orang lain, ya, kepada panitia ataupun kepada selainnya? Apa hukumnya? Taib. Dalam masalah ini, apabila seseorang faham fikih penyembelihan dan dia memiliki kemampuan untuk menyembelih, memotong, menguliti dan membagikannya, maka ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama. Karena ini yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Anas radhiyallahu anhu menyampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini fadzabahuma biyadihi. Nabi alaihissalatu wassalam berkurban dengan dua kambing amlahain putih dan bertanduk, ya, yang gemuk putih bertanduk, dan beliau menyembelih dengan diri sendiri, menyembelih sendiri, tidak dibantu orang lain. Ini menunjukkan yang utama adalah menyembelih dengan, ya, tangan kita sendiri, karena kurban itu adalah ibadah yang sifatnya pribadi, ya, ibadah yang sifatnya pribadi. Sebagaimana kalau orang itu sedekah, itu ibadah ibadah pribadinya, tidak terikat dengan orang lain. Tapi apa hukumnya kalau dia mewakilkan kepada orang lain, dia minta orang lain untuk menyembelihnya sampai membagi-bagikannya, apa hukumnya? Ya, dalam hal ini hukumnya boleh, jaiz. Tapi kalau ditanya mana yang lebih disunnahkan, mana yang lebih utama, itu adalah tingkatan yang pertama tadi, tingkatan yang pertama. Seseorang melakukannya secara mandiri sendiri. Sebagaimana dalam hal zakat fitri, yang paling utama adalah seseorang membagikannya secara langsung kepada fakir miskin, tidak mewakilkannya kepada DKM ataupun lembaga yang lain. Ya. Baik. Apa dalil kebolehannya? Ini datang dari riwayat Ali bin Abi Thalib dari hadis Al-Bukhari dan Muslim. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badani. Badani di sini unta maksudnya, ya. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini menyampaikan Rasulullah memerintahkanku untuk mengurusi unta milik beliau. Lalu beliau memerintahkan aku untuk membagi semua daging kurban, kulit dan jilal. Jilal di sini adalah kulit yang ditaruh di punggung unta untuk melindungi dirinya dari dingin. Ya, kulit yang ada di punggung unta, ya, kulit yang tebal itu, ya, untuk melindunginya dari dingin. Dibagikan kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib dipasrahi oleh Nabi untuk menyembelih untanya Nabi alaihissalam dan bersedekah dengan daging-dagingnya dan kulit-kulitnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipasrahi oleh Nabi untuk menyembelih, membagi-bagikannya. Ini mirip dengan apa? Tugasnya panitia, ya kan? Mirip dengan tugasnya panitia. Kemudian poin terakhirnya nanti juga akan ada pembahasan khusus, dan aku dilarang untuk memberikan jaza orang yang menyembelih hewan kurban, tukang jagalnya diberikan sebagian dari dagingnya sebagai upah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan di lanjutan dari riwayat ini, wa kunna nu'ti min indina, min indi anfusina. Dalam riwayat ini, masih riwayat ini dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan bahwasanya kami memberikan al-jazzar itu dari uang pribadi kami. Itu dari uang pribadi kita. Artinya tidak diambil dari hewan kurbannya sebagai upah. Sebagai upah. Jadi upahnya dari sang mudhahi. Itu dari orang yang berkurban. Nah, dalam ini saya ambilkan faidah dari Badruddin Al-Aini dari syarah Sahih Al-Bukhari, ya, Umdatul Qari. Beliau menyampaikan saat mengomentari hadis ini, waqad ittafaqu
ala jawaz at-tawkil fiha fala yushtaratu adh-dhabhu biyadi. Ulama bersepakat, tidak ada khilaf bahwasanya boleh seseorang itu mewakilkan penyembelihan kurban kepada orang lain dan tidak ada keharusan untuk menyembelihnya sendiri, tidak ada keharusan, namun dianjurkan dan itu yang lebih utama. Baik, sekarang apa hukum menjadi panitia? Lu tadi apa mewakilkan, sekarang apa hukum menjadi panitia kurban? Dalam hal ini menjadi wakil dari mudhahi, apa hukumnya? Baik. Hukum menjadi wakil itu kembali kepada hukum apa yang diwakilkan. Itu kaidahnya. Hukum menjadi seorang wakil itu sebagaimana hukum yang diwakilkan. Kalau yang diwakilkan itu sesuatu yang haram, maka haram juga jadi mewakil, ya. Atau haram jadi wakil. Nah, kalau diwakilkan itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang sifatnya sunnah, maka sunnah juga untuk menjadi wakil. Sebagaimana dalam bab kita ini. Oleh karena kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, maka menjadi wakil juga hukumnya sunnah, disunnahkan. Bahkan termasuk bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh syariat, ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ini juga merupakan Masya Allah ya, kebaikan kaum muslimin di negeri kita. Setiap masjid itu membentuk DKM untuk penyaluran hewan kurban, ya. Jadi mudahi sangat terbantu sekali. Sangat terbantu sekali. Berbeda mungkin di negara-negara Arab. Ya mungkin mereka lebih mementingkan kurbannya masing-masing, ya. Tidak diwakilkan kepada orang lain itu mungkin hampir tidak ada yang bentuk wakil-wakil seperti di Indonesia itu Masya Allah di negara kita. Hampir setiap masjid-masjid besar itu pasti ada kepanitiaan di setiap tahunnya yang mana mudhahi sangat terbantu. Dia cukup bayar uang begitu sejumlah yang ditentukan ya oleh panitia. Kemudian apa? Mereka tinggal terima jadinya saja. Ya, mereka tinggal santai di rumah, kurban mereka sudah ya tertunaikan mulai dari penyembelihan hingga pembagiannya. Baik. Namun jangan sampai seseorang itu menjadi panitia diniatkan untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, maka ya kembali lagi dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya panitia kurban biar dapat jatah lebih misalkan, ya itu yang dia dapat. Tapi kalau niatnya double misalkan, maka tidak masalah. Tapi ya pahalanya tidak sebesar kalau dia murni niatnya ingin membantu. Ya, niat ingin membantu kaum muslimin. Jadi tasyrik niat menggabungkan niat duniawi dengan niat ukhrawi, ya. Dalam hal ini mengurangi pahala. Tapi seorang tidak berdosa. Nah, sekarang pembahasan terkait pra penyembelihan. Dari manakah panitia mengambil dana untuk operasional kurban seperti yang terkait dengan proses penyembelihan, ya, untuk terpal ataupun tali, golok dan semisal dari manakah itu diambil? Maka panitia dalam hal ini bisa mengambil dari beberapa sumber berikut. Yang pertama dari si pekurban itu dan itu yang lebih berhak ya untuk diminta sumbangan. Karena memang kurban ini ibadahnya si mudahi ya ketika dia atau sang mudahi ini mewakilkan kepada panitia maka ya dana-dana terkait kurban itu ya dari kantongnya ya harus dari kantongnya sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tadi ya memberikan jazar atau jagalnya harta ataupun upah dari harta mereka sendiri bukan dari ya bukan dari panitia ataupun bukan dari hewan kurban ini. Ini adalah lebih utama karena di dalam hal ini mewakilkan seluruh pengelolaan kurban kepada panitia sehingga biaya terkait pengelolaan tersebut sudah semestinya menjadi tanggungan dari si pekurban. Panitia kurban hendaknya menyampaikan secara transparan di awal akad hal ini. Ya mematok biaya. Ya boleh mematok biaya seperti 100.000, 50.000 sesuai dengan kebutuhan untuk tambahan biaya operasional. Jadi ini memudahkan operasional agar apa? Ketika proses penyembelihan, proses ya penanganan hewan kurban nanti tidak bingung masalah dana. Ya, kadang karena bingung maka mereka apa mengambil kas masjid biasanya atau mereka patungan sendiri ya. Maka ini kalau ingin patungan itu ya itu kebaikan dari panitia tapi tidak elok gitu ya. Dong si pak kurban yang mewakilkan kepada yang di masjid. Masa yang masjidnya patungan sendiri untuk apa?
menangani hewan kurban. Maka ini tidak pantas loh gitu ya. Karena kita dalam hal ini minta bantuan, Pak Kurban itu minta bantuan. Maka hal-hal yang terkait operasional, maka yang ditanggung si Pak Kurban, termasuk masalah resek yang paling umum biasanya, resek dan sebagainya. Maka tidak boleh diambil dari kas masjid. Patungan dari panitia, ya ini ya, patungan dari panitia ini bisa juga. Ini kebaikan lebih ya dari panitia sudah Mas bantu, ini, masih patungan, insya mas Allah. banget. Bawa apa ini? Taib. Dan yang tidak boleh di sini, pertama, Mana daging Rifki? atau bagian lain dari binatang kurban itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dijual untuk dijadikan tambahan operasional. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis Ali, Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, penyebutan kulit di sini sebagai permisalan saja. Karena umumnya itu yang dijual. Ya, Baik. yang dilarang bukan hanya kulit, tapi juga mencakup Bulan. daging, ya, Aduh, semuanya. dan bagian tubuh yang lainnya. Juga rok tambah tambah Ya. banyak. Maka Ah, tidak mana tat? Ah, betul banget. ada udhiyah. Tidak ada udhiyah di sini maknanya apa? Para ulama menyebutkan maksud tidak ada udhiyah di sini adalah udhiyahnya tidak sah. Udhiyahnya tidak sah. Tidak sah itu maksudnya Bulan apa apa ya? tat? Jatuhnya jatuhnya sebagai ya, jatuhnya sebagai sedekah biasa nanti. Jatuhnya sebagai sedekah biasa, tidak sebagai kurban. Itu maksud dari fala udhiyata. Oleh karena itu panitia juga harus berhati-hati karena dia statusnya wakil, ya. Dia bertanggung jawab terhadap keabsahan dari kurbannya si pewakil atau si mudhohinya tadi, ya. Jadi larangan menjual ini bukan hanya berlaku pada pekurban, tapi juga wakil. Karena wakil ini sekali lagi tangan kanannya lah, perpanjangan tangan dari si pekurban. Sebagaimana pekurban nggak boleh jual, maka wakil pun nggak boleh jual, ya, nggak boleh dijual untuk kepentingan operasional. Termasuk dari kas masjid tidak boleh. Nah, kas masjid ini ya diperuntukkan untuk kepentingan masjid yang terikat dengan kemaslahatan masjid. Ya, atau pemakmuran masjid ataupun maslahat masjid, tidak untuk pada Baik. ibadah-ibadah yang memang itu ibadah Baik. pribadi masing-masing mudah. Demikian. Kemudian prinsip yang harus dipegang oleh panitia kurban dalam masalah ini, dalam pengelolaan hewan kurban, oleh karena status wakil itu adalah status panitia itu adalah wakil dari pekurban, maka hendaknya ia melakukan sesuatu atau seluruh prosesi pengelolaan kurban itu atas dasar maslahat bagi pekurban, atas dasar maslahat. Jadi wakil itu kan perpanjangan tangan dari wakil. Maka dia ketika ya melakukan pengelolaan kurban, ya maka akad yang harus dia atau kaidah yang harus dia pegang adalah atas dasar maslahat bagi si pekurban, bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi maslahat pekurban, gitu ya. Sebagaimana kalau ia melakukan kurban tersebut untuk dirinya sendiri, ya. Hal ini sebagaimana yang datang dari Datang. Imam Taqiyuddin As-Subki. Mana kali? Beliau menyebutkan sebuah kaidah dalam kitab beliau Al-Asbah wan Nadhair. Islamnya mana? Kaidahnya kullu mutasarrifin anil ghair Sama. alaihi an yatasarrafa bil Mbak maslahah. mau bawa Siapa yang kemana Pak? melakukan sesuatu Hah? atas nama orang lain, Malam. maka ia harus melakukannya dengan landasan maslahat. Dengan landasan maslahat. Dan itu Maslahat untuk siapa? Maslahat untuk yang berapa, Bi? mewakilkan. Bukan masalah dirinya ya, masalah untuk yang mewakilkan. Sehingga dari proses penyembelihan kurban, Siwak? pembelian hewan kurban, Di. perawatan, Hah? ya, penyembelihan dan penyaluran daging kurban, maka panitia harus memperhatikan aspek maslahat bagi pemberi amanah. Baik. Dalam hal ini, ya, karena status wakil ini harus ya mentasarrufkan apa yang diwakilkan atas dasar maslahat, maka tidak boleh di sisi lain ia menjadi wakil dari pekurban, kemudian panitia menjadi penjual penjual dari binatang kurban, menjadi maklar daging kurban itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau dia menjadi wakil juga dari penjual, menjadi wakil. Dia jualnya seharga
yang ada di pasaran. Maksudnya dia kerjasama dengan eh, peternak tertentu yang mana dalam hal ini masjid ataupun panitia DKM statusnya hanya sebagai perpanjangan tangan dari ya penggembala kambing atau penjual kambing, tidak mengambil keuntungan. Ataupun kalau ngambil keuntungan maka itu dari penjualnya. Dia menjual harga persis seperti yang ada di pasaran atau yang dijual oleh sang penjual di pasar kurban. Itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau misalkan eh, dia si DKM tadi dia menjual dan harganya dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Sebagaimana kalau orang itu diwakilkan untuk beli kitab, saya diwakilkan beli kitab dan saya sendiri yang jual. Itu tidak boleh. Ya, karena yang seperti ini akan ada tuhmah. Ya, ada tuhmah. Tuhmah itu seperti tuduhan-tuduhan yang mana seakan-akan kita ini mementingkan masalah diri kita sendiri. Atau ada unsur kita mementingkan diri kita di situ. Ada tuhmah di situ. Tidak boleh seseorang itu ketika diwakilkan untuk beli sesuatu, belinya ke dirinya sendiri. Yang sering terjadi misalkan ya dia bentuk sedekah Jumat. Sedekah Jumat, makanan atau roti. Ternyata yang jual dirinya sendiri. Yang jual dirinya sendiri dalam hal ini hukumnya tidak boleh. Karena ada tuhmah atau ada kecurigaan-kecurigaan yang mana ya ini membuat orang yang mewakilkan ini curiga dan tidak percaya dengannya nanti. Nah, tapi kalau sekali lagi kondisi yang pertama tadi, kalau hanya sekedar sebagai perpanjangan tangan, ya sebagai wakil lah ya, wakil dari penjual, jadi hanya sebagai fasilitator saja agar agar mudahi jamaah ini tidak beli jauh-jauh, ya ke panitia saja lewat panitia. Dan panitia statusnya bukan penjual asli, tapi hanya sebagai fasilitator. Yang mau beli dengan harga sekian-sekian silakan. Ya, dan biasanya panitia di sini komisi, mendapatkan komisi dari penjual aslinya. Penjual asli. Taib. Jadi bisa kita bedakan mana yang dilarang, mana tidak. Yang dilarang itu kalau panitia itu menjadi penjual sendiri. Ya, bukan sebagai fasilitator, menjadi penjual sendiri. Misalkan dia pula atau dia ya pula dari pulaan sendiri kemudian dijual ke pakurban. Ini tidak diperkenankan. Nah, kemudian terkait cacat yang terjadi pada hewan kurban, siapa yang bertanggung jawab? Bila cacat ini karena kesengajaan keteledoran dari panitia, ya misalkan apa? Kambingnya ini terkena tali hingga tercekik dan mati. Siapa yang tanggung jawab? Kalau ke atas keteledoran panitia nggak dijaga, maka panitia ini wajib ganti rugi. Tapi kalau bukan karena keteledoran, karena ulah dari si kambing itu sendiri, maka panitia nggak ada kewajiban apapun, ganti rugi ataupun yang lainnya. Hal ini karena status panitia sebagai wakil. Dan akad wakalah itu dalam bab muamalah disebut dengan akad amanah. Yadul amanah. Yang mana yadul amanah ini apabila ada kerusakan atau cacat yang benda yang diamanahi, itu tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Selama bukan karena keteledoran. Kalau karena keteledoran, ya berarti wajib mengganti. Kalau tidak, tidak ada kewajiban apapun. Nah, sekarang proses penyembelihan. Kapankah waktu penyembelihan? Penyembelihan sudah bisa dilaksanakan setelah terbit matahari dan berlalu kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ini kalau ada orang yang tidak ikut sholat Idul Adha misalkan, maka dia sudah bisa menyembelihnya sekadar waktu yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat dan 2 khutbah ringan, sekitar 20 menit. 20 menit setelah terbit itu diperbolehkan untuk menyembelihnya. Ya, tapi kalau di masjid-masjid ya umumnya dilakukan setelah sholat. Karena biasanya panitia ini ya mereka sholat dahulu. Nah, kalau nyembelih sebelum itu tidak sah, apalagi di tanggal 9-nya. Ingin berbaik hati, disembelih lebih cepat. Nggak sah ya, sebagai kurban tidak sah, tapi sebagai sedekah nanti.
Taib. Waktu penyembelihan dapat dilakukan hingga akhir hari tasyrik, nggak boleh dilakukan setelah itu. Kalau sudah tenggelam matahari di hari tasyrik, tanggal 14 berarti masuknya ya, maka nggak boleh. Ya, haram, haram diakhirkan lebih dari itu. Karena apa? Karena nanti udhiyah ataupun kurbannya tidak sah jadi, kurbannya jadi nggak sah. Dimakruhkan lakukan penyembelihan di malam hari. Ya, makruh lakukan di malam hari. Kecuali ada uzur, maka boleh. Apakah boleh melakukan penyembelihan di halaman sekitar masjid? Sekarang, apakah hukum memanfaatkan halaman masjid untuk penyembelihan? Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui dulu mana batasan masjid. Halaman masjid, ini harus kita ketahui apa sih halaman masjid? Halaman masjid adalah lahan yang terpisah dari bangunan inti masjid, ya. Untuk melihat statusnya, maka harus dirinci sebagai berikut. Bila untuk kemaslahatan masjid, jadi halaman masjid ini, apakah dia masuk masjid atau bukan, itu harus dilihat akad ketika wakaf dari masjid itu. Apakah halaman itu dimasukkan wakaf masjid atau bukan? Kalau bukan untuk masjid, ya dia menjadi tempat yang sifatnya umum gitu. Sifatnya umum. Tapi kalau dia menjadi bagian dari masjid, jadi diwakafkan misalkan tanah 100 meter misalnya. Yang dipakai masjid kan nggak semuanya 100 meter ya. Yang dipakai masjid hanya bagian kita anggap 50 atau 70 meter persegi yang dipakai. Sehingga ada sekitar 30 meter persegi itu tidak dipakai untuk masjid, tapi dipakai untuk halaman. Nah, atau untuk tempat sholat ketika sholat Jum'ah ataupun sholat Aid. Ini masih masuk hukum masjid. Masih masuk hukum masjid. Sehingga berlaku hukum-hukum terkait masjid. Seperti jual beli, terlarang jual beli. Termasuk dalam hal ini adalah proses penyembelihan apa hukum melaksanakan penyembelihan di halaman tersebut. Baik, perlu diperinci pendayagunaan halaman itu untuk apa? Pertama, kalau untuk kemaslahatan masjid seperti pembuangan sampah, kotoran dan pembuangan air, maka halaman itu statusnya harim, harim masjid. Tapi kalau kemaslahatan secara umum seperti parkiran, ini umumnya halaman di masjid itu untuk ini, untuk parkiran. Maka statusnya adalah marofik namanya. Jadi bagian masjid itu ada yang namanya rohbah. Rohbah itu halaman apa? Teras masjid. Itu jelas dia masuk masjid. Yang menjadi khilaf itu adalah harim dan marofik. Apakah dia masuk bagian masjid atau tidak? Nah, di mazhab Syafi'i keduanya tidak termasuk masjid dan hukum-hukum masjid tidak berlaku. Sehingga bila diterapkan dalam masalah ini, maka diperbolehkan menggunakan halaman masjid untuk proses penyembelihan selama statusnya itu untuk kemaslahatan umum atau pendaya gunaan ya di awal itu untuk kemaslahatan umum atau untuk kemaslahatan yang sifatnya bersifat kemaslahatan masjid. Ya, dua-duanya ini tidak dikategorikan masjid. Nah, harim dan marofik. Ya, terkait penjelasan harim, marofik dan semisalnya itu kalau di kitab-kitab Syafi'iyah itu biasanya dibahas di kitab wakaf. Di kitab wakaf itu biasanya dijelaskan status-status tersebut. Termasuk kadang di bab terkait hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid, termasuk juga terkait bab iktikaf. Itu biasanya ada penjelasan terkait bagian-bagian ini, harim, marofik, rohbah, kemudian inti dari masjid. Dan tadi sudah kita sebutkan yang termasuk masjid itu halaman, apa, rohbah ataupun teras masjid. Nah, itu tidak boleh dipakai, teras masjid. Nah, biasanya dipakai untuk boleng ya istilahnya, ya. Maka itu sebenarnya tidak diperkenankan ya. Terasnya, teras yang biasa dipakai sholat. Tapi kalau bagian yang parkiran atau untuk pembuangan sampah ya di belakang masjid, maka tidak mengapa dipergunakan untuk penyembelihan. Tapi dengan syarat berikut. Yang pertama, tidak boleh sampai menghalangi pelaksanaan ibadah sholat di dalam masjid. Tidak boleh sampai menghalangi pelaksanaan sholat. Ya, misalkan ada penyembelihan, sholat sedang diliburkan, misalkan. Sholatnya diliburkan dulu karena ada penyembelihan. Maka ini tidak seharusnya. Tidak mengganggu orang yang sedang sholat karena bau dan najis yang ada. Tapi tidak boleh. Tidak merugikan dan mengotori masjid. Ya, tidak boleh sampai mengotori ataupun merugikan masjid. Sampai ada sesuatu yang rusak dari masjid, maka tidak boleh. Tidak adanya pengingkaran dari masyarakat. Tidak ada pengingkaran dari masyarakat. Ya umumnya tidak ada ya, tidak ada pengingkaran. Malah masyarakat itu senang kalau dilakukan di situ. Jadi kalau sampai ada mengingkari dari masyarakat dan pengingkarannya ini berdasar ya bukan karena sentimen belaka, maka ya diterima dan
panitia hendaknya tidak mempergunakan halaman masjid. Tidak boleh melakukan pembolengan dan pencacahan daging di serambi atau teras, karena itu akan mengotori masjid dan mencemari masjid. Tadi sudah kita singgung. Bolehkah menggunakan fasilitas masjid untuk kegiatan kurban? Peralatan masjid seperti misalkan terpal atau tampar. Tampar itu tali besar. Oh, benda itu statusnya milik masjid, yakni dibeli dari kas masjid. Maka pemanfaatannya hanya untuk diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Ya, sehingga pemanfaatan benda milik masjid tidak boleh untuk selain hal yang berhubungan dengan kemaslahatan masjid. Untuk kemaslahatan pribadi tidak boleh. Kecuali kalau nyewa, ya, si pakurbannya nyewa. Itu baru boleh. Termasuk kalau ada uruf di masyarakat yang membolehkan hal itu tidak masalah. Bila statusnya dibeli dari kas masjid. Jadi kalau uruf di masyarakat itu umumnya tidak membolehkan, maka harus akadnya itu sewa menyewa nantinya. Akadnya sewa menyewa. Bila statusnya barang wakaf, penggunaannya sesuai dengan yang diwakafkan. Jika pihak pewakaf menyertakan syarat dalam penggunaan barang yang diwakafkan, seperti tidak boleh dipakai untuk selain kepentingan masjid, maka ya tidak boleh dipakai. Tapi kalau nggak ada syarat sama sekali dan umumnya demikian, nggak disyaratkan ya, maka dikembalikan kepada uruf di masyarakat. Kalau uruf masyarakat itu membolehkan untuk dipakai hal tersebut, maka tidak masalah. Sebagaimana kalau misalkan air di masjid ya, air di masjid, yang mana misalkan air itu statusnya wakaf, itu statusnya wakaf. Dan eh, yang mewakafkan tidak mensyaratkan pemakaian tertentu. Pokoknya dipakai untuk kemaslahatan masjid. Tidak disyaratkan harus pakai wudhu saja misalkan. Tidak. Nah, maka dalam hal ini uruf di masyarakat ketika membolehkan pemanfaatan air di masjid itu untuk selain wudhu. Misalkan apa? Kadang air keran di masjid itu kadang dipakai untuk membersihkan sepatu, sekedar membersihkan kaki, ya, atau membersihkan bajunya. Ya, itu kan sebenarnya kepentingan pribadi. Nah, kalau uruf di masyarakat tidak ada yang mengingkari dan itu diperbolehkan oleh masyarakat, tidak ada pengingkaran dari mereka, maka diperbolehkan hal tersebut. Selama sesuai dengan kebutuhannya, tidak israf ya, tidak israf. Wallahu taala alam. Nah, sekarang masuk pada tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan binatang kurban. Nah, ini ada tata cara yang sifatnya sunnah, ada tata cara yang sifatnya fardu. Pertama, wajib untuk menajamkan alat sembelihan. Tidak boleh dengan alat yang tumpul, ya, tidak boleh. Karena akan menyakiti hewan dan kadang malah tidak membuat hewan tersebut mati secara langsung. Maka harus disembelih, harus ditajamkan dulu. Kemudian disediakan air untuk minum bagi hewan kurban ini. Sunnah ya, sunnah untuk diberikan minum dulu. Kemudian saat hewan kurban digiring menuju tempat penyembelihan, utamanya digiring dengan lembut, ya, tidak kasar. Jangan disembelih di hadapan kawan-kawannya gitu ya. Digiring dulu di tempat penyembelihan, ya, yang mana tidak terlihat oleh kawan-kawan yang lain. Kemudian prosesinya membaringkan hewan kurban dengan lembut dengan menjadikan sisi kirinya di lantai atau tanah dan semua kakinya diikat kecuali kaki kanan belakang dilepaskan. Ya, kaki kanan belakang dilepaskan. Ini masalah teknis saja ya, teknis yang dianjurkan. Hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian leher disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Jadi lehernya disembelih dan dihadapkan ke arah kiblat. Penyembelih pun disunahkan untuk menghadap kiblat serta memegangi kepala hewan dengan tangan kiri. Nah, ini yang disunahkan. Sebagaimana dalam gambar ya. Sebagaimana dalam jadi menghadap kiblat, kemudian memegang kepala dari hewan dengan tangan kiri ini sifatnya anjuran. Memperlakukan hewan dengan hati-hati dan lemah lembut termasuk membaringkan hewan agar tidak sampai menimbulkan cacat yang mana cacat nanti bakal mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Kemudian terkait cara penyembelihannya kalau sapi, kerbau, kambing, domba itu dengan cara dzabah, memotong leher yang dekat dengan kepalanya hingga terputus hulkum dan mari. Hulkum itu saluran pernafasan, mari saluran pencernaan. Dua-duanya terputus. Ya, ini yang disebut dengan dzabah. Adapun kalau unta itu dengan cara an-nahr.
An-nahr itu ditusuk dari bagian ya lehernya. Nahr namanya. Nahr, bukan dzabah. Kalau dzabah ini khusus pada selain unta. Catatan, penyembelihan harus dilakukan dengan sekali saja. Ya, tidak boleh dengan dua sesi. Nah, kalau dilakukan dengan dua sesi, yang mana penyembelihan pertama belum sempurna, ya, belum terputus hulkum dan mariknya, lalu hewannya sekarat, maka tidak sah sudah. Tidak sah sebagai kurban dan dia sudah jadi bangkai. Kalau penyembelihan pertama ternyata tumpul, hewannya belum mati, ya, belum terputus hulkum dan mariknya, belum mati. Maka dalam hal ini sebenarnya tidak sah. Tidak sah. Kecuali kalau sesi pertama, penyembelihan di pertama tadi, ya, itu belum membuat hewan itu sekarat. Masih ada hayat mustaqirroh namanya. Masih ada hayat mustaqirroh. Yang mana hewan tersebut masih belum sekarat. Maka boleh untuk diulang lagi. Tapi kalau sudah sekarat, ya tidak boleh. Boleh. Ini sudah seperti itu, sama saja seperti kalau hewan itu mati karena tertabrak misalnya. Ya, belum sempurna, terputus hulkum dan mariknya. Nah, tapi kalau kasus yang saya ambil di sini, kalau misalkan di tengah-tengah penyembelihan, pisaunya terlepas, ya, sebelum memutus dua salon tersebut, maka tidak sah tadi ya. Kecuali kalau seketika langsung diambil. Kalau seketika langsung diambil, ya, maka tidak apa-apa, tetap sah, ya. Kecuali kalau seketika pisau digoreskan kembali kepada saluran yang belum sempurna terpotong, maka diperbolehkan seperti ini. Tetap sah, gitu ya. Umumnya kadang karena hewannya terlalu kuat, kadang mungkin terlepas ya, karena licin dan semisalnya, terlepas, belum sempurna terpotong, nah, maka langsung diambil lagi untuk dipotong, potong secara sempurna. Kalau sampai berlalu waktu yang lama, sekarat, nah, maka tidak sah. Jadi jedanya itu ringkas. Doa, ini sunnah. Dengan takbir, kemudian basmalah, sholawat, dan doa. Doanya Allahumma hadhihi minka, wa ilaika fataqabbal minni min fulan. Ini kalau dia statusnya wakil ya. Fataqabbal minni min fulan. Disebutkan nama kurbannya siapa. Ini sunnah juga. Termasuk takbir, basmalah, sholawat itu hukumnya sunnah semuanya. Basmalah dalam madzhab Syafi'i itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi kalau lupa tidak apa-apa. Seperti mazhabnya Ahmad. Mazhab Ahmad bin Hambal itu mewajibkan, tapi kalau lupa tidak masalah. Tapi di sini Imam Syafi'i dan juga diikuti oleh Syafi'i yang lainnya mengatakan tidak wajib membaca basmalah, tapi disunnahkan. Hendaknya tidak ditinggalkan. Tunggu beberapa detik, setelah itu kita pastikan sampai benar-benar mati dengan sempurna, baru dilakukan proses pembolengan. Kemudian terkait darahnya dibiarkan dulu sampai tiris atau habis ditani dengan kondisi badan hewan yang lemas dan lunglai, sudah tidak bergerak lagi, sekitar 1 sampai 2 menit ya. Kemudian baru melakukan proses pencabutan bulu dan pemisahan kepala. Tidak boleh ketika dia masih bergerak-gerak gitu ya, kemudian diambil bulunya, itu tidak boleh. Jadi harus sampai benar-benar hilang nyawanya. Bila kambing atau sapi kakinya pincang karena terlalu keras dalam mengikat tali, apa hukumnya? Apabila pincang yang ringan itu tidak masalah, tidak terlalu berpengaruh, maka tidak ada masalah, tetap sah kurbannya. Tapi kalau pincang sampai parah, dia sampai nggak bisa jalan, atau jalannya tuh harus dengan susah payah gitu ya. Biasanya itu sapi yang terlalu kuat ikatannya, maka sapinya kadang pincang. Maka yang seperti ini tidak sah aja nanti. Masuk dalam aib yang menjadikan kurban tidak sah. Walaupun itu terjadi ketika mau disembelih. Kan beberapa ada ya kejadian ketika mau disembelih ini eh, memberontak gitu ya sapinya. Maka diikat dengan cukup keras sampai apa? Sampai pincang. Maka dalamnya tidak sah jadinya. Tidak sah. Ini sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam Zakir Al-Ansari dalam kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah. Beliau menyampaikan, "Lau kanat salimatan." Apabila ada sembelihan yang masih salimah, sehat ya, tidak ada cacat. Fattarabat inda idja'iha lidzabhi fankasarat rijluha.
lam tajuz 'alal asah wa ikhtara as-subki ijza'ah. Jadi ada khilaf di kalangan madhab. Pendapat yang al-asah ini pendapat yang paling rajih dalam madhab, yang muktamad ya, maka tidak sah. Kalau ketika proses penyembelihan memberontak, misalnya dibaringkan dalam lidia, kemudian apa kakinya sampai patah, maka nggak sah. Kecuali Syekh Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki ini mengatakan ijza, boleh dan sah, cukup ya. Nah, berarti ini muqabil atau ini ikhtiar dari Subki, ikhtiar dari Imam As-Subki. Taib. Kalau ada perkataan al-asah, maka lawannya adalah sahih. Jadi ada khilaf yang kuat di situ. Ada khilaf yang kuat. Beda kalau dikatakan as-sahih, maka lawannya adalah batil, lemah. Khilafnya lemah berarti. Kalau ada perkataan asah, maka khilaf dalam permasalahan itu cukup kuat. Wallahu taala alam. Penyaluran daging kurban. Sekarang prosesi penyalurannya bagaimana? Kaidah dalam penyaluran daging kurban itu sebagai berikut. Bila kurbannya sifatnya sunnah atau tatawu, dan itu umumnya yang dilakukan masyarakat. Ini juga merupakan tugas dari panitia ketika awal akad ya. Disampaikan dulu ini kurbannya ini sifatnya apa? Nazarkah, wasiatkah, ataukah sunnah, itu harus diperjelas. Karena nanti pembagiannya beda. Kalau kurban yang biasa dilakukan, kurban yang sifatnya sunnah atau tatawu, maka ada tiga tingkatan pembagian. Yang paling utama itu adalah dibagikan seluruhnya untuk sedekah, ya. Tapi ada beberapa kerat daging yang mana dikasihkan kepada si pekurban. Kasihkan pekurban mungkin satu kresek gitu ya, 1 kilo lah paling tidak, untuk dimakan si mudhahi. Jadi sunnah bagi mudhahi untuk memakan yang dia kurbankan. Nah, ini bisa dilakukan kalau dia kurbannya dekat kampung atau dia kurban sendiri, dilakukan penyembelihan sendiri. Nah, dia bisa menentukan tuh bagian apa yang mau dia makan. Yang paling utama itu adalah bagian kabid, hatinya. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tingkatan pertama yang paling utama itu. Nah, ini juga nggak bisa dilakukan kalau panitia mencampur daging kurban. Kalau panitia mencampur daging kurban, maka si mudhohi nggak bisa melakukan amalan ini. Karena dia nggak tahu nih mana daging kurban yang milik dia. Apalagi kalau kurbannya banyak sekali, ketika ketika disembelih benar. Ketika disembelih dia sendiri-sendiri kan nyembelihnya. Tapi kalau sudah disembelih kadang daging kurban itu tidak dipilah-pilah ini milik fulan enggak. Sehingga kesunahan ini kadang susah dilakukan kalau misalkan banyak hewan kurban yang ditangani oleh panitia. Karena panitia itu tidak mikir ya. Maksudnya tidak berpikir ke situ. Karena sudah terlalu banyak binatang kurban. Sehingga kalau harus dipilah-pilah lagi, kresek ini untuk fulan, kresek ini fulan mungkin akan menyulitkan. Ya, kecuali kalau misalkan kita sendiri yang melihat dan kita yang apa namanya menentukan gitu. Kita yang meniteni bahasanya. Niteni itu meneliti, oh ini punya saya. Nanti diambil dari daging ini langsung kita ambil gitu. Tanpa harus ditimbang oleh panitia. Maka ini bisa diambil. Oleh karena itu nanti sunnah bagi si mudhahi atau pekurban itu melihat proses penyembelihan dan juga tadi pembolengan ini. Nah, dia bisa mengambil bagiannya untuk dimakan. Kemudian tingkatan kedua, ini mudhahi dikasih sepertiganya. Ya, ini sebenarnya tergantung di awal akadnya bagaimana nih. Kalau misalkan mudhahi tadi mengatakan nanti sepertiga dagingnya buat saya ya, itu boleh-boleh saja. Dan wakil tidak boleh menolak ya karena dia statusnya adalah wakil gitu ya. Kalau yang mewakilkan mengatakan sepertiga dagingnya nanti buat saya, maka nanti sepertiganya dikasih ke pekurban. Nah itu boleh ambil sepertiganya. Kemudian sepertiganya lagi nanti kita katakan ya nanti untuk fakir miskin. Kemudian sepertiganya lagi diberikan kepada orang kaya. Orang kaya itu orang yang berkecukupan. Itu sifatnya hadiah. Kalau ke fakir miskin sifatnya sedekah. Tingkatan kedua. Nah, jadi dalam hal ini kurban beda dengan zakat fitri ya. Kalau zakat fitri ya itu sifatnya sedekah harus dikasihkan ke fakir miskin. Tidak boleh jatuh di tangan orang yang salah. Tapi kalau kurban, panitia tidak pandang bulu dibagikan ke tetangga ini, tidak apa-apa. Ya, nanti kalau misalkan jatuh di tangan orang kaya, berarti statusnya hadiah. Kalau jatuhnya ke orang miskin ya statusnya sedekah gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini panitia tidak perlu berpikir pusing. Ini orang miskin atau enggak, ini orang kaya atau enggak, perlu. Kecuali kalau kurbannya itu sifatnya nazar. Nah, tadi
Harus ditanya di awal, ini nadar atau tatawwu. Kalau kurban sifatnya nadar, maka semuanya wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada satu bagian pun yang jatuh ke orang ke orang kaya. Tidak boleh. Tapi kalau kurban yang umumnya dilakukan yang sifatnya tatawwu, maka panitia tidak perlu memilah-milah, ya dibagi untuk miskin, kaya tidak dapat. Nah, ini tidak perlu. Nah, kemudian tingkatan terakhir, tingkatan keutamaan ya, dua pertiganya untuk orang miskin. Jadi sepertiga diambil oleh pekurban, dua per tiga atau sisanya diambil oleh fakir miskin, dikasih ke fakir miskin. Nah, kemudian jika pekurban ingin mengambil seluruh bagiannya untuk dimakan pribadi, maka panitia nggak pernah melarang. Tapi ya kurang elok ya, dia udah minta tolong ke masjid, malah diambil lagi dagingnya. Udah nggak ngasih upah lagi. Ngasih upah. Beda kalau dia ngasih upah panitia dengan uangnya sendiri, masing-masing dikasih 200.000. Nah, ini senang nih panitia. Tapi kalau panitia nggak kasih apa-apa, dikasih ke masjid, dagingnya diambil semua. Nah ini di masyarakat nggak elok lah ya, nggak elok. Dan saya yakin nggak ada yang seperti itu ya. Jadi kalau dia kurban sendiri, ya itu nggak berhak ada yang melarang ya. Namun tetap harus ada bagian yang disedekahkan oleh fakir miskin. Jadi dari kurban itu, seorang kurban kambing misalkan, dimakan semuanya nggak apa-apa oleh si pekurban. Dan dia tetap dapat pahala kurban ya, itu dapat pahala kurban. Kalau dimakan sendiri, kecuali harus ada bagian yang dibagikan ke fakir miskin. Harus ada, harus ada. Dan bagian itu harus eh, bagian yang secara uruf itu layak disebut daging, layak dibagikan ke fakir miskin. Jadi kalau yang dibagikan itu misalkan kulitnya atau misalkan gaji atau lemaknya yang dibagikan, itu enggak cukup. Karena itu belum disebut daging. Ya, dan harus dalam bentuk mentah, bukan dimasak. Bukan dalam bentuk kornet, ya. Enggak cukup. Sedekah itu harus dengan eh, mentah, dengan daging mentah. Jadi itu. Jadi ada kadar yang disunahkan, itu adalah kadar yang tiga tadi. Ada kadar yang diperbolehkan, jadi kalau si pekurban ngambil semuanya, kemudian apa? Disisakan 1 kilo untuk orang miskin. Itu tidak apa-apa. Kemudian bila kurban sifatnya wajib, tadi sudah kita bahas ya, harus disedekahkan semuanya. Dan ini eh, agak susah ya bagi panitia. Karena daging yang sifatnya wajib tadi harus disendirikan. Tidak boleh ada yang jatuh ke selain fakir miskin. Ya. Jadi kalau dicampur ini nanti jadi problem nanti kalau dicampur. Kalau itu kurban yang sifatnya nazar atau yang sifatnya wajib. Nah, itu tadi harus ditanyakan di awal dulu. Permasalahan berikutnya, perbedaan sedekah dengan hadiah. Ini juga berlaku bagi panitia ya. Kalau dia itu statusnya orang kaya dan dia dapat daging kurban, maka daging kurban itu adalah hadiah untuknya, bukan sedekah. Kalau sedekah itu bagi fakir miskin, atau orang yang fakir atau yang miskin. Sedekah sekali lagi hanya untuk fakir miskin. Kalau hadiah boleh untuk orang kaya. Kemudian sedekah dibagikan dalam bentuk makanan segar atau masih dalam bentuk daging yang segar. Tidak boleh dalam bentuk masak. Karena pemberian ini sifatnya tamlik. Sebagaimana dalam fidyah itu kan tidak boleh dengan nasi matang atau dengan nasi bungkus ya. Harus dengan bentuk beras yang masih mentah. Beda dengan hadiah. Kalau hadiah boleh dengan masak. Makanan masak boleh. Bagaimana dalam akikah ya. Itu boleh dimasak. Tapi kalau di kurban itu ya jarang ya ada yang dimasak gitu ya. Dibagikan dalam bentuk mentah ya walaupun itu kepada orang kaya. Sehingga ketika ada kebijakan misalkan dulu pernah ada kebijakan dari salah seorang gubernur ya yang mana kurbannya itu setelah disembelih kemudian kerjasama dengan hotel tertentu untuk dimasak seluruhnya. Dimasak. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar orang miskin tidak repot-repot masak. Karena bisa jadi orang miskin dikasih daging, dia nggak punya bumbunya, dia nggak punya peralatannya, nggak punya gas, ya. Gimana mereka mau masak? Iya, sebenarnya tujuannya bagus ya, tujuannya bagus, tapi dalam hal ini tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Ya, nanti jatuhnya bukan sedekah ya. Sedekah. Kalau sedekah harus dalam bentuk
daging mentah. Dan umumnya panitia insya Allah tidak ada yang membagikan dalam bentuk masak ya. Makanya dalam bentuk mentah. Kemudian terkait alokasinya, kalau dia dikasih sedekah daging karena dia statusnya fakir atau miskin, maka dia boleh mentasorufkan, boleh mengalokasikannya untuk apa yang dia kehendaki. Baik mau dimasak, dijual lagi, dikasih ke orang, bahkan mau dikasih ke kucing sekalipun, itu sudah menjadi hak dia. Beda kalau statusnya hadiah, kita sebagai panitia dikasih daging atau kita mendapat bagian daging, maka bagian itu tidak boleh kita jual. Kalau kita ini statusnya orang kaya dan dapat hadiah hewan kurban atau daging kurban, tidak boleh dijual. Bahkan dikasih ke kucing pun kali pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus ya dimakan ataupun dikasih ke orang misalnya. Nggak apa. Tapi kalau dihadiahkan lagi maksudnya, ya, dihadiahkan lagi. Tapi kalau dijual tidak boleh. Bolehkah panitia membagikan daging kurban kepada fakir miskin dalam bentuk kornet tadi sudah kita jelaskan ya. Bila statusnya adalah kurban nazar wajib disalurkan dalam keadaan masih mentah dan segar. Kurban sunnah maka kadar yang wajib disalurkan sebagai sedekah kepada fakir miskin ada bagian layak disebut daging darur. Oh ini perincian lebih lanjut ya, perincian lebih lanjut. Jadi seperti ini, andai kan ada pak kurban yang ingin memasak daging kurbannya, maka hukumnya apa? Boleh, boleh. Selama ada bagian yang itu dibagikan dalam bentuk mentah. Nah, bagian itu berapa kadarnya? Sekadar layak disebut daging. Ya, misalkan apa? Dari 20 kilo daging yang didapatkan dari kambing, 19 kilonya mau dimasak bentuk kornet gitu. Oh, apa hukumnya? Boleh selama 1 kilonya yang masih mentah disedekahkan. Itu boleh. Nah, ini nanti terkait dengan hukum selanjutnya nanti. Terkait memindahkan hewan kurban ke kampung lainnya. Itu masuk dalam kaidah ini. Harus ada bagian yang tersalurkan dalam bentuk daging mentah. Gitu ya. Nah, terkait ini tadi ya, yang 19 kilo sisanya tadi, itu boleh dibagikan dalam bentuk makanan masak. Baik diberikan kepada fakir miskin ataupun orang kaya itu boleh. Dalam titik ini panitia boleh menyalurkan dalam bentuk kemasan kornet dan dendeng atas izin dari sang pekurban. Ya, semoga bisa difahami. Nah, ini masuk dalam kasus atau kaidahnya seperti pada kaidah sebelumnya. Bolehkah panitia membagikan hewan kurban atau daging kurban, apa ya? Membagikan daging kurban ke desa tetangga? Ya, sebelumnya kalau pekurban atau panitia di sini ya, panitia menyalurkan hewan kurban agar disembelih ke desa tetangga itu tidak apa-apa. Ini titik titik temunya di sini. Para ulama Syafi'iyah ini tidak berselisih pandang. Andai kan hewan kurban tadi, misalkan di desa A sudah terlalu banyak hewan kurban. Kemudian apa? Disalurkan saja ke desa B. Boleh enggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Karena penyembelihannya dilakukan di desa B. Ya. Yang menjadi titik khilaf itu, dan itu yang terlarang menurut pendapat muktamar. Kalau misalkan disembelih di desa A, disembelih di desa A, orang miskin udah lihat tuh, wah ini disembelih di desa A, berarti kan mau dibagikan ke desa A. Ternyata malah dibagikannya ke desa B. Apakah boleh demikian? Itu ada silang pendapat. Tapi pendapat yang muktamad itu adalah haram dipindahkan. Haram dipindahkan. Ya, haram dipindahkan. Nah, sekarang yang haram dipindahkan tuh berapa? Apakah seluruhnya haram dipindahkan? Ataukah sepertiganya yang haram? Ataukah berapa? Nah, yang tidak boleh dipindahkan atau yang ya tidak boleh dipindahkan itu adalah bagian yang disebut sebagai daging secara uruf. Ini kembali ke masalah sebelumnya. Di masalah sebelumnya kita kan sampaikan bahwasanya harus ada bagian yang dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk mentah walaupun hanya 1 kilo. Jadi kalau misalkan disembelih di desa A, maka harus ada daging yang dibagikan ke desa A walaupun 1 kilo. Baru sisanya boleh dibagikan ke desa B. Saya ulangi sekali lagi, kalau itu kurban yang sifatnya sunnah, bolehkah dibagikan ke tetangga atau desa tetangga? Padahal padahal disembelih di desa A misalnya. Bolehkah dibagikan ke desa B? Boleh, selama ada bagian
yang dibagikan ke desa A walaupun 1 kilo saja boleh. Sisanya dibagikan ke desa tetangga itu boleh. Walaupun kadang kurang elok misalkan ya. Fakir miskin itu masih banyak yang menanti-nanti, malah dibagikan di desa tetangga. Tapi kalau secara hukum ya boleh-boleh saja. Boleh. Yang tidak boleh itu seluruhnya dipindahkan, tidak boleh. Disembelih desa A, seluruhnya dipindah ke desa B. Pembagiannya tidak boleh. Harus ada bagian yang dibagikan ke desa A. Nah, beda kalau kurban ini sifatnya nazar. Kalau sifatnya nazar harus disalurkan di desa tempat disembelih. Kenapa? Karena kalau kurban yang sifatnya nazar itu kan seluruhnya harus dibagikan dalam bentuk sedekah. Itu disedekahkan. Itu seluruhnya menjadi hak orang miskin. Jadi hak orang miskin di desa di mana disembelih. Tidak boleh dipindahkan. Ya, keharuman ini berlaku pada pemindahan hewan kurban. Karena hak kaum fukara baru ada setelah penyembelihan. Nah, jadi ilat keharuman ini, ilat ataupun alasan, karena ketika sudah disembelih di desa A, maka itu sudah menjadi hak kaum fukara, kaum masakin di desa A yang disembelih tadi. Desa A yang dijadikan tempat penyembelihan. Tapi kalau pemindahan hewan kurban, kurban dari desa A dipindah ke desa B agar disembelih di desa B, maka ini tidak ada khilaf, itu diperbolehkan. Baik, jadi pendapat muktamad tadi tidak boleh ya. Tapi pendapat kedua, ada sebagian ulama Syafi'i dan ini juga pendapat yang kuat ya, yang dirojekkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asna Al-Matalib. Beliau menyampaikan yang artinya memindahkan ya naqlu al-udhiyah min baladin ila balad itu karena klis zakah. Beliau hukum memindahkan hewan kurban atau daging kurban ya, bukan hewan kurban ya, dagingnya dalam hal ini itu seperti memindahkan zakat. Hukumnya apa pindah zakat? Pendapat mutamatan tidak boleh memindahkan zakat. Walaupun kalau amal amal masyarakat sekarang itu mengikuti pendapat yang bukan muktamad, walaupun ada yang menfatwakan demikian. Ya, boleh memindahkan atau menyalurkan di luar daerah. Dalam hal ini Syekhul Islam menyampaikan yang roji adalah boleh. Walaupun yang muktamad adalah haram, tapi yang beliau rojihkan itu adalah boleh. Sehingga dalam ini bisa dijadikan sebagai solusi. Tapi lebih utama, di sini saya berikan kesimpulan lebih utama, panitia membagikan daging kurban secara merata dulu. Ya, di masyarakat kampungnya itu dikasih secara merata. Kalau seluruhnya udah dapet, dikasih ke desa tetangga, apalagi desa tetangga yang kurban sedikit misalkan, maka bisa disalurkan di desa tetangga. Tapi permasalahan berikutnya itu termasuk masalah yang penting. Bolehkah panitia menjual kulit atau tanduk yang tidak bisa dimakan? Diharamkan bagi pekurban atau wakil. Wakil dan pekurban itu statusnya sama. Haram untuk menjual apapun dari bagian hewan kurban, termasuk kulit. Ya, termasuk kulit. Sebagaimana tadi hadis yang sudah berlalu, man ba'a udhiyata, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit dari binatang kurbannya, maka nggak ada kurban baginya. Termasuk dalam hal ini adalah kepalanya, kemudian dagingnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Yang dimaksud menjual ini bukan hanya menukar dengan uang, termasuk juga menukar dengan jasa dari tukang jagal. Nah, jadi tukang jagal misalkan kalau tidak dikasih daging, ongkosnya upahnya 500.000. Kalau dikasih daging, maka ongkosnya jadi 200.000. Nah, ini kan berarti menjadikan ya hewan kurban atau daging kurban sebagai ganti dari sebagian upah. Itu tidak boleh juga. Yang dimaksud jagal di sini pokoknya menyembelih lah. Walaupun profesinya bukan jagal misalkan, tapi dia jago udah menyembelih. Maka tetap tidak boleh apa diupah dengan hal tersebut. Tapi kalau sebagai pemberian, sebagai hadiah, sebagai sedekah, tidak masalah. Selama upahnya diberikan sesuai dengan haknya. Tidak dikurangi karena dikasih hewan kurban atau dikasih daging kurban. Tidak bisa. Ya, jadi harus sesuai dengan upah minimalnya, upah minimal regional ya. Upah yang sesuai urufnya dikasihkan dulu, baru dikasih daging buat sedekah atau hadiah kalau dia misalkan orang berkecukupan. Nah, solusinya bagaimana nih kalau misalkan kulit itu menumpuk banyak dan fakir miskin pun juga nggak bisa untuk manfaatkannya. Maka dalam hal ini sebenarnya banyak solusinya. Solusi yang pertama, yang mana ini masih dalam koridor pendapat jumhur, kita kasihkan ke fakir miskin dan kita arahkan dijual kemana.
agar uangnya nanti dimanfaatkan fakir miskin. Karena kalau kita kasih ke orang kaya kan nggak boleh menjualnya. Nah, kita kasih ke fakir miskin agar dimanfaatkan ya untuk dijual ya. Kita kasih tahu misalkan jualnya ke sini gitu. Agar uangnya untuk si fakir miskin tadi. Tapi kalau misalkan ingin keluar dari pendapat jumhur itu ada pendapat dari kalangan Hanafiyah. Ya, jadi panitia boleh menjual tapi nanti disedekahkan. Ya, yang jual panitia dalam hal ini yang mengkoordinir penjualan itu panitia tapi dikasihkan ke fakir miskin. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Wadud itu sebagai faidah saja. Di mana beliau ini dari kalangan Hanabilah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab Tuhfatul Wadud Yahkamil Maulud. Ini kitab tentang hukum-hukum terkait tarbiyatul abna untuk pendidikan anak mulai dari lahir sampai anak ini dewasa. Yang mana di awal-awal pembahasan belum menyebutkan tentang hukum-hukum terkait akikah. Ya, itu diperbolehkan di situ. Sehingga dalam hal ini solusi ya, apabila solusi sebelum itu sulit dilaksanakan, maka panitia dalam ini bisa mengelola penjualan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Bolehkah memberikan tukang jagal bagian lebih dari daging kurban? Bila kelebihannya itu sebagai ganti dari upah, tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau sebagai ganti dari upah menyembelih dan menguliti, maka tidak boleh. Tapi kalau sebagai hadiah itu boleh. Sebagai sedekah, kalau misalkan dia orang miskin, kasih sedekah lebih sebagai bentuk terima kasih gitu. Tidak apa-apa. Selama itu bukan untuk upah. Bolehkah panitia mengambil jatah lebih dari daging kurban? Nah ini, bolehkah ngambil jatah lebih panitia? Boleh tidak? Dalam hal ini sudah diketahui bahwasanya status panitia kurban adalah wakil. Maka keputusan diambil harusnya mendapat persetujuan dari yang mewakilkan, baik secara lisan atau secara uruf di masyarakat. Kalau si mewakil membolehkan mengambil bagian lebih, ya sudah nanti panitia tolong diatur ya ini. Nanti panitia boleh mengambil lebih. Ayo boleh ngambil lebih. Termasuk kalau uruf itu membolehkan di uruf masyarakat pokoknya yang eh, nguliti yang mana mencacah daging dapat bagian lebih itu tidak apa-apa. Selama bukan untuk upah gitu ya. Selama bukan untuk upah. Ini kaidahnya kita ambil dari penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah beliau. Wala yajuzu lahu akhdhu syai'in illa in ayyana lahul muwakkil qadran minha. Jadi tak boleh bagi wakil ini mengambil sesuatu dari yang ditentukan wakil kecuali atas izinnya. Jadi kalau misalkan wakil itu hanya membolehkan nanti panitia cuma dapat 2 kantong misalkan, maka nggak boleh lebih dari itu. Kecuali kalau diizinin ya nanti nggak apa-apa. Nah, diatur saja oleh panitia, nanti panitia dapat berapa silakan. Itu tidak apa-apa. Selama tidak berlebihan yang ngambilnya, yang ngambil yang lebih-lebih saja, daging-dagingnya nanti yang ada lemak-lemaknya dikasih ke warga gitu. Jadi tidak diperkenankan ya. Jadi dia mengambil sesuai dengan uruf, kalau ingin dilebihkan, dilebihkan sekadarnya, ya. Karena ya muwakil juga tidak berhak ya, atau bukan tidak berhak, tapi tidak sehendaknya, tidak sehendaknya untuk melarang mengambil lebih. Karena dalam hal ini kan dia minta bantuan kepada masjid, kepada panitia. Ya, maka dalam sebagai bentuk rasa terima kasihnya, bukan sebagai upah ya, karena mereka itu sukarela melakukan hal ini. Kita kasih bagian lebih, termasuk misalkan kalau ada yang request minta kepalanya, kita kasih kepalanya, tidak apa-apa. Ada panitia request, nanti kepalanya buat saya ya, tidak apa-apa. Kita izinin, diambil kepalanya. Atau sebagian meminta kaki, bahkan meminta bagian kulitnya. Tidak apa-apa. Ya, kulit dikasih ke panitia, tidak apa selama tidak untuk dijual. Misalkan apa panitianya dikasih kulit karena ingin dibuat kerajinan di rumahnya. Tidak apa-apa. Ya, selama juga bukan untuk dijual juga ya. Ya, nanti disama malah dijadikan ya tas dan semisalnya dijual itu juga sama sebenarnya. Boleh. Kecuali kalau dia orang miskin baru boleh. Sehingga dalam hal ini panitia ingin mengambil jatah lebih, maka hendaknya menyampaikan hal tersebut di awal ya bagi untuk pekurban. Di awal ya pada pekurban. Dan hendaknya pekurban juga memberi izin karena panitia telah sukarela membantu pengelolaan kurban dan proses pembelian hingga pendistribusian. Taib, membagikan daging kurban setelah hari tasyrik boleh nggak? Ya, bisa dilakukan. Jadi kalau penyembelihan itu wajib sesuai dengan harinya.
4 hari ya totalnya. Di tanggal 10, 11, 12, 13 itu waktu penyembelihan. Adapun pembagiannya boleh diselain hari tasyrik. Misalkan apa? Daging itu menumpuk. Kalau dibagikan di hari tasyrik, maka apa? Panitia boleh untuk menyimpannya dulu, nanti dibagikan di hari-hari setelahnya. Boleh. Karena terkait pembagian, itu boleh di selain hari tasyrik. Apalagi di zaman sekarang itu ada freezer yang membantu penyimpanan daging kurban agar tidak membusuk. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu eh, daging-daging itu nggak ditaruh di tempat dingin, tapi malah di tempat tempat panas untuk mengawetkannya. Sehingga disebut dengan hari tasyrik. Disebut dengan hari tasyrik karena orang-orang ini mereka meletakkan daging kurban mereka di bawah terik matahari, ya. Sehingga disebut hari tasyrik. Tasyrik ini pe- peletakan atau apa istilahnya ya? Pengeringan, pengeringan daging-daging kurban di bawah terik matahari untuk sistem pengawetan. Nah, itu mungkin masih dilakukan sekarang di beberapa daerah yang eh, tertinggal gitu ya, tidak ada freezer. Jadi ditaruh di tempat yang panas agar awet. Permasalahan terakhir yang akan menutup pertemuan kita, bolehkah dikasih ke fakir miskin ataupun orang kaya dari kalangan non-muslim? Boleh tidak? Pendapat yang utama di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dibagikan kepada non-muslim. Baik sebagai hadiah atau sebagai sedekah, tidak boleh. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj. Lau dhaha an ghairihi aw irtadda fala yajuzu lahu al-aklu minha kama yajuzu it'amu kafirin minha mutlaqa wa yu'khadhu min dhalika imtina'u i'tal al-faqir والمهدى إليه منها شيئا الكافر إذ القصد منها إرفاق المسلمين للأكل لأنها ضيافة الله لهم ولم يجوز له تمكين الغير منهم. Ini poin pokoknya di sini, apabila orang fakir atau kaya diberi diberi yang kurban, tidak boleh memberikan apabila dipahami apabila bahwa fakir miskin atau orang yang diberi kurban tidak boleh memberi sedikit pun kepada orang kafir ya. Sebab tujuan dari kurban adalah untuk belas kasih kepada kaum muslimin, irfaqul muslimin sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Dan termasuk diafatullah. Itu termasuk jamuan Allah. Dan jamuan Allah itu nggak berhak diberikan kepada orang kafir. Ini ilat terlarangnya berikan daging kepada orang-orang kafir. Nggak boleh. Maka di sini sampaikan wala juzu it'amu kafirin minha mutlaqo. Ya, di sini Romli menegaskan tidak boleh memberikan makan dengan daging kurban kepada orang kafir secara mutlak, tidak boleh. Baik sebagai hadiah atau sebagai sedekah, tidak boleh. Adapun Imam Nawawi dalam Al-Majmu' ini ikhtiarnya Imam Nawawi itu boleh selama bukan kafir harbi. Kafir dhimmi ya, seperti di negara kita boleh. Sehingga apabila ada maslahat di sini ya, ada maslahat kalau nggak dikasih bakal ada hal-hal yang memudaratkan kaum muslimin ya, misalkan apa? Dijelek-jelekkan kaum muslimin, di share ke media sosial, menjelek-jelekan ini orang orang muslim ini pelit misalkan ya. Itu malah menjelekkan ya citra Islam atau citra kaum muslimin di daerah tersebut, maka boleh panitia membagikan kepada fakir, kepada non muslim baik yang kaya ataupun yang tidak, mengikuti pendapat Imam An-Nawawi. Demikian yang bisa kita baca dan kita beri taklik ringkas ya. Semoga Allah berikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Ahlan, kalau ada yang ingin kita diskusikan, apakah melihat atau termasuk penjajahan dan pembagian daging. Tadi sudah kita jelaskan ya, terkait penyembelihan, kalau dilakukan di halaman boleh, termasuk pencacahannya juga boleh, termasuk pembagiannya boleh di halaman masjid. Di halaman ya, bukan di terasnya. Kalau terasnya jangan, nanti malah mengotori. Dan mengotori masjid itu haram hukum. Mengotori tempat untuk sholat itu haram. Tidak boleh jadi di luar masjid. Yang menjadi parkiran ataupun tempat yang tidak dipakai sholat. Iya, musola juga masuk dalam hukum ini. Musola juga demikian. Wallahu alam, kita cukupkan ya pertemuan kita di malam hari ini. Insya Allah sudah cukup jelas ya. Karena e-book yang saya kirimkan tadi sudah cukup banyak menjelaskan beberapa problem yang terjadi di masyarakat.
Apakah perlu kita tanyakan kepada yang mau kurban, apakah ini kurban wajib? Iya, perlu ditanyakan. Baru ditanyakan. Walaupun urufnya itu kurbannya itu tatawu. Tapi untuk memastikan bagusnya ditanyakan dulu ini kurbannya nazar ataukah ya wasiat ataupun apa ditanya. Karena nanti terkait dengan konsekuensi pembagiannya. Kalau itu kurbannya sifatnya nazar harus dikasih ke fakir miskin semua gitu ya. Demikian Allah taala alam. Kalau misalkan sapi, dalam sapi itu ada yang nazar. Oh iya, bagus yang bertanya. Kalau misalkan ada 7 orang berserikat, satu orang itu nazar. Bagaimana? Ya berarti dari sepertujuh itu, misalkan sapi dari totalnya 100 kilo. 100 kilo. Berarti sepertujuh dari 100 kilo itu harus dikasih ke fakir miskin. Sepertujuhnya. Berapa itu sepertujuh dari 100 kilo? 15 enggak? Ya, sekitar 15 lah ya. 15 kilo. 15 kilo harus jatuh ke tangan orang miskin. Nah ini agak merepotkan panitia nih jatuhnya. Berarti kak sapi yang ada nazarnya tadi itu tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Dan harus ditimbang dengan tepat. Ya tepat. Tidak boleh secara kira-kira doang. Nah kalau kira-kira itu tidak bisa tepat. Jadi timbang sampai benar-benar sepertujuhnya jatuh ke orang miskin. Itu gak merepotkan juga untuk panitia ya. Dan kalau ada yang nadar, nadarnya jangan sapi, nadar kambing aja, sembelih sendiri gitu ya. Nanti terkait kapan kurban itu jadi nazar, itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah bersama Ustadz Rifki ya, nanti di hari Ahad insya Allah. Fokus kita di sini pada kepanitiaan ya. Orang yang kurban itu tidak dapat jatahnya atau boleh dimintakan ke kurban lainnya. Boleh, boleh. Kalau si pekurban tidak dapat bagian dari dagingnya, ya berarti kalau dia dapat bagian dari kurbannya orang lain, maka dia nggak dapat kesunahan. Itu saja sebenarnya masalahnya. Dia nggak dapat kesunahan makan daging kurbannya. Kan sunah kita makan daging kurban. Kalau kita mendapat bagian bukan dari daging kita, ya kita statusnya seperti masyarakat biasa. Kita boleh memakannya, boleh apa? Dimasak ataupun boleh dikasih hadiah ke orang lain. Tapi apakah kita dapat kesunahan memakan daging kurban kita? Nggak dapat karena yang kita dapatkan milik orang lain gitu ya. Nah, sehingga itu di antara hikmah kita itu dianjurkan kurban sendiri agar kita bisa memakan hewan daging kurban kita. Kalau sapi 7 gimana? Satu orang dari 7 itu niat dia dan keluarganya. Niat dia dan keluarganya di sini itu berarti apa? Dia berserikat untuk keluarganya juga ya. Mungkin itu maksudnya. Ya, jadi kurban 7 orang itu ya 7 itu. Ya, 7 orang itu. Tidak boleh misalkan mengikutkan orang lain dari untuk apa namanya dalam hal atas nama kurbannya. 7 itu ya untuk 7 orang. Tidak bisa misalkan seseorang 7, satu orang apa mengajak orang lain untuk ikut kurban. Misalkan apa ngajak keluarganya. Ayo kita kurban juga di sini satu nama atau dengan 2 nama gitu. 2 nama. Maka jatuhnya kan 8. Kalau 8 semuanya nggak sah nanti jatuhnya. Semuanya nggak sah. Kalau 8 orang satu sapi nggak sah. Sehingga solusinya dalam hal ini itu kita boleh mengikutkan keluarga kita tapi dari segi pahala. Dari segi pahala itu boleh dan dapat pahalanya. Ya, walaupun kita nggak meniatkan pun itu juga boleh dan dapat pahala. Sebagaimana pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Adapun pendapat yang muktamad itu dapat pahala kalau diniatkan. Tapi kalau nggak diniatkan ya yang dapat pahala cuma ekor kurban saja. Tapi pendapat yang kedua ini banyak difatwakan oleh ulama kontemporer, terutama masyayikh dari Saudi. Itu kalau satu orang sudah berkurban, maka ahli keluarganya itu dapat pahala kurban. Wallahu alam. Jadi solusinya demikian agar sah. Jika ada hewan kurban ternyata tidak memenuhi syarat sah, mana fikih? Bagaimana langkah syar'i oleh panitia? Oh, ya langkah syar'inya kita beritahu kepada yang mewakilkan ini kurbannya nggak syah. Apakah boleh kita menjualnya? Ya jangan. Kita nggak boleh menjualnya kecuali atas izin dari yang mewakilkan. Ya, kita sampaikan ke yang mewakilkan. Ini nggak sah kalau tetap disembelih.
Gimana kalau tetap disembelih, nanti jatuhnya ini sedekah biasa bukan kurban. Nah, disampaikan seperti itu. Yaitu solusi syar'inya. Bukan malah kita jual. Tapi kalau dari awal sudah diketahui ya oleh si pekurban bahwa ini memang kurban yang cacat ya, kita boleh nggak kita nerimanya? Ya boleh-boleh saja selama kita sampaikan. Sampaikan ini nanti jatuhnya bukan kurban gitu ya, tapi jatuhnya sedekah biasa. Ya, bukan berarti hewan yang cacat itu nggak boleh dipakai gitu ya, atau nggak boleh disembelih boleh, tapi nanti jatuhnya sedekah biasa dan tetap dapat pahala sedekah. Bukan berarti harus dikucilkan hewannya nggak boleh dipakai sama sekali, maka ini kurang tepat. Tapi kalau dari segi usia ya mungkin bisa lah dijual lagi. Tapi kalau cacat yang sifatnya permanen ya kan nggak bisa diperbaiki. Seperti apa? Buta atau seperti apa? Telinga yang terpotong itu kan nggak bisa diperbaiki. Ya maka ya mau tidak mau ya dijadikan sedekah, dipakai hajatan misalkan, pakai untuk walimahan kan boleh-boleh saja pakai walimah. Apakah boleh menetapkan kurban sunnah nazar agar bisa menikmati daging kurban sendiri? Tidak boleh ya. Kalau kurban itu sunnah ya sunnah, nazar ya nazar, tidak boleh digabung niatnya. Kalau nazar dia nggak boleh makan secuil pun dari dagingnya. Itu sudah hak orang miskin semuanya. Wallahu a'lam. Ini sebenarnya kebanyakan pertanyaan terkait dengan fikih kurban untuk si mudhohi ya. Tapi tidak masalah. Dia akan ada pembahasan lebih dalam yang Ustaz Rifki insya Allah. Oh, boleh kalau gitu ya. Kalau dua hewan kurban boleh-boleh saja. Selama nanti harus dibedakan mana yang sunnah, mana yang nadar. Nggak boleh dicampur dagingnya. Nah, itu kalau kita kasih ke panitia, panitia bakal repot nantinya itu. Tapi kalau kita sembelih sendiri bisa. Kita sembelih yang satu yang untuk nadar, kita bagikan, kita sendirikan. Satunya untuk yang tatawu, kita makan sendiri semuanya, bisa. Nanti ada bagian untuk orang miskin yang penting. Ya, agar misalkan lebih banyak untuk kita makan. Baik, kalau kita bernazar 7 sapi, gimana? Aku 7 sapi. Eh, walau alam ya. Kalau seseorang ini misalkan, enggak, beda, beda masalah ya, beda. Kalau dia 1 sapi, niatnya untuk nazar dan niat untuk tatawu. Bisa enggak? Ya, beli 1 sapi, kemudian niatnya nazar, niat tatawu. Bisa enggak? Walau alam ya, enggak bisa. Karena 1 sapi kalau untuk 1 orang, ya untuk kurban sendiri. Jatuhnya seperti 1 kambing. Ya, kalau dia membeli 1 sapi, tidak bisa dipakai untuk apa 7 nazar misalnya. Ya, tapi ini perlu pembahasan lebih lanjut. Perlu dicarikan penjelasan eksplisit terkait masalah itu. Apa motivasi untuk panitia agar semangat walaupun tidak dapat hadiah dari pekurban? Ya, dia niatkan untuk membantu ya dari segi ta'awun dan itu merupakan bentuk istijabah atau bentuk pengamalan kita terhadap firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan juga ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika membantu pelaksanaan ibadah kurbannya Nabi. Ya. Dan insya Allah orang itu akan mendapat bagian dari pahala orang yang berkurban ya. Dia sebagai fasilitator orang lain untuk melakukan ibadah. Demikian. Jadi motivasinya dari segi motivasi akhirat ya. Kalau motivasi duniawi ya, ya tidak ada gitu ya. Daging ya, seberapa sih harga daging ya? Itu perkara motivasi sifatnya akhir. Kita ingat-ingat apa keutamaan orang yang membantu orang lain dari segi apalagi tolong menolong dalam kebaikan. Nah, seorang yang ya menjadi fasilitator kebaikan. Jika panitia menyembelih lebih dahulu hewan milik peserta A, padahal peserta A berwasiat agar disembelih terakhir.
Iya, ini terkait masalah penyembelihan disembelih dulu atau tidak. Ini walau alam ya termasuk wasiat yang apakah wajib ditaati? Ya, kalau terkait masalah urutan saja sepertinya tidak masalah ya, tidak masalah. Disembelih di awal, di akhir. Apa tujuan wasiat tersebut? Apakah ada maslahat atau tidak? Kalau tidak ada maslahat apa-apa, di awal, di akhir sama saja maka boleh. Boleh ya. Untuk apa juga panitia ini atau si pekurban mewasiatkan itu ya? Untuk apa? Kecuali kalau memang ada tujuan tertentu, seperti agar dia bisa melihatnya. Ya, maka sebaiknya diterima requestnya. Ya, siapa tahu kalau disembelih di awal, dia masih sholat di tempat lain. Ya, sehingga nanti baru bisa ke kampungnya misalkan jam 10-an atau jam 9. Ya, maka dia request agar disembelih di akhir. Ya, minta bantuan agar sembelihnya itu di akhir-akhir aja. Maka seperti hendaknya dilakukan. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka membantu tadi ya, agar si pekurban bisa mendapatkan kesunahan lihat cara langsung. Tapi kalau itu jadi wasiat, apakah menjadi wajib? Wallahu alam ya, nampaknya tidak menjadi wajib. Bolehkah panitia menunda distribusi? Boleh, tadi kita sampaikan boleh ya. Nah, itu tadi di slide terakhir tadi menjelaskan tuh, atau di slide sebelum terakhir. Bolehkah didistribusikan di setelah hari tasyrik? Misalkan apa? Di akhir Dzulhijjah. Karena melihat-lihat kok ini menumpuk sekali kalau di bagian di awal-awal. Apalagi orang miskin kan tidak punya kulkas, ya kan? Orang-orang miskin tidak punya kulkas. Kalau dibagikan seketika itu juga, nanti bakal banyak daging yang terbengkalai gitu ya. Ada yang basi misalkan. Maka boleh diatur, diregulasi. Lebih-lebih kalau misalkan ada yang dibuat kornet seperti tadi, itu boleh. Boleh. Jadi penundaan distribusi itu tidak ada batas maksimalnya. Tidak ada batas maksimal. Ya, didistribusikan kapanpun boleh. Apalagi kalau ada masalah. Beda dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri, panitia harus membagikan sebelum tenggelam matahari di tanggal 1 Syawal. Lebih dari itu haram. Haram membagikan di hari-hari itu. Tapi kalau kurban, yang wajib itu sembelihnya di 10 sampai 13 Dzulhijjah. Itu yang wajib. Apakah boleh panitia minta hadiah? Ya boleh ya. Apa hukum kita minta hadiah? Boleh. Ya, istilahnya kita minta bagian lebih gitu loh ya. Tolong nanti saya kasih ini ya. Itu kan sama saja kita minta izin biar dikasih lebih kan. Ya kan? Boleh, boleh. Dan bukan sesuatu yang terlarang. Nah. Cuma kita malu atau enggak gitu aja ya. Walaupun kalau kita panitia ya boleh-boleh saja kita mengatasnamakan panitia. Panitia minta nanti agar dikasih jatah lebih gitu ya. Kan enggak apa-apa. Jika panitia menerima hewan kurban dari seseorang yang meninggal sebelum dari Idul Adha dan tidak berwasiat secara tertulis, apakah kurban itu sah dilakukan atas nama orang tersebut? Siapa yang berhak memutuskannya? Ya, kalau hewan kurban itu dikasihkan ke orang yang kurban dari seorang yang meninggal sebelum hari itu. Oh, jadi dia ketika mengasih binatang itu dia masih hidup ya, tapi beberapa hari sebelum Aid dia sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah kurban itu sah dilakukan atas nama orang tersebut? Ya, sah, sah atas nama orang tersebut. Karena kurban itu boleh diniatkan ketika ngasih ke panitia. Ya, ketika si pekurban tadi ngasih ke panitia itu sudah dianggap niat yang muktabar, sudah dianggap niat yang muktabar. Dan umumnya orang itu kalau sudah beli itu sudah niat untuk kurban, ya. Dan itu sudah dianggap niat yang muktabar. Sebagaimana orang itu kalau niat di awal malam untuk puasa itu sudah dianggap niat yang muktabar. Termasuk dalam hal ini kalau dia meninggal sebelum itu maka panitia tetap menyembelihnya. Tetap menyembelihnya untuk si pekurban tadi. Untuk si pekurban. Ini sama dengan kalau si pekurban itu titip ke kita, saya sebagai anaknya, dititipi orang tua saya. Ya, atau saya
ada fulan gitu ya, nitipkan ke saya. Fulan nitipkan ke saya untuk nanti dikasih ke panitia atau titipi uang, saya dikasih uang untuk beli hewan kurban. Ya, ya sudah saya beli gitu dan sudah mau saya kasihkan panitia, ternyata meninggal orang yang si fulan tadi. Maka tetap wajib ditunaikan tadi kurbannya karena sudah ada niat. Sudah ada nih niat. Demikian. Allah taala alam. Ya, soalnya lagi terkait meminta hadiah untuk konsumsi tadi boleh, boleh. Dan hendaknya tidak menolaknya. Kurban tidak menolaknya karena itu sebagai bentuk takrim ya, pemuliaan. Bukan sebagai bentuk muawadoh atau ganti rugi atau istilahnya upah ya. Bukan. Baik, cukup ya saat itu. Bagaimana meniatkan kurban untuk di kantor yang dagingnya hanya di kalangan karyawan atau untuk sekolah sehingga dagingnya hanya untuk siswa atau santri? Iya, kalau jatuh ke orang kaya semua, maka tidak boleh. Harus ada bagian yang itu jatuh ke orang miskin. Orang kantor, maka ada orang miskin. Iya, kalau disembelih di kantor, untuk orang kantor boleh-boleh saja selama ada bagian yang disedekahkan kepada fakir miskin. Karena itu wajib. Kadar wajibnya adalah 1 kilo lah paling enggak. 1 kilo. Untuk orang miskin atau kurang dari itu tidak masalah sama uruf. Uruf itu menyatakan itu yang layak dibagikan. Dalam kondisi darurat logistik, panitia mengganti hewan kurban saipul kurban dari sapi ke kambing tanpa persetujuan eksplisit dengan keyakinan maslahat dan harga setara. Apakah perubahan jenis hewan ini tanpa izin ini sah? Iya, terkait mengganti hewan kurban tanpa persetujuan dari pemilik kurban, maka hukumnya tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Kalau misalkan dari awal akadnya sudah dengan hewan tersebut, maka tidak boleh diganti dengan yang lainnya tanpa persetujuan si pekurban. Karena ini akadnya adalah akad amanah. Dia mengamanahkan hewan tertentu untuk disembelih, maka tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Tapi kalau terkait sah atau tidaknya, walau alamnya tetap sah. Cuma di sini terkait apa hukum menggantinya. Hukum menggantinya. Kalau hewan itu sifatnya nazar, maka tidak boleh ya. Jelas. Kalau sifatnya nazar, maka sudah ditakyin harus binatang ini. Tidak boleh diganti. Tapi kalau sifatnya kurban yang tatawu, ya kalau dari segi hukum fikihnya, kalau diganti tetap sah nanti kurban. Tetap tetap sah. Hanya nanti terkait dengan apakah boleh si wakil ini mengganti dengan yang lainnya. Semisalkan kalau dalam kasus lain ya, misalkan saya mewakilkan seseorang untuk membeli hewan kurban dengan tipe ini, tapi malah dia ngambil tipe lain yang mungkin harganya sama, tapi lebih bagus misalkan. Ya, apakah boleh demikian? Wallahu alam. Ya, hendaknya disampaikan dulu kalau dia mau ganti, karena status dari panitia adalah wakil, dari wakil. Apakah sah? Sah ya, sah. Panitia hutang dan disembelih sebelum lunas. Jadi kita kurban dengan hutang itu boleh dan sah walaupun belum lunas. Oh, jika dibeli ke panitia dengan utang dan disembelih sebelum lunas. Iya, sah. Itu menjadi tanggungan dari si pekurbannya. Ini sama kalau seseorang hutang untuk beli hewan kurban. Kan sama saja seperti itu. Apakah boleh hutang untuk kurban? Sebenarnya boleh, selama dia yakin bisa melunasi. Sama kalau ke dia utang ke panitia. Utang ke panitia nanti panitia yang bayar dulu kan berarti. Tapi tetap kurbannya atas nama dirinya dan dia menanggung utangnya. Maka sah sebagai kurban. Atas nama si penghutang atau orang yang berhutang lah ya. Orang yang berhutang. Terkait pertanyaan pertama tadi ini layak untuk saya gali lagi ya. Bagus ini.
ya baru tergambar. Kalau eh, wakil mengganti dengan binatang lain yang bisa jadi lebih baik atau sama kualitasnya tapi harganya setara. Menarik. Cukup ya saat ini kita sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Insya Allah nanti pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di daurah hari Ahad dengan Ustaz Rifki. Itu lebih fokus di fikih kurban daripada kepanitiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ. Wa iyyakum wa wa iyyakum.